Untuk langkah berikutnya, kita akan menyusun laporan keuangan. Untuk laporan keuangan pada Navara Clothing, itu yang pertama itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi diambil datanya dari neraca lajur. Nah, dari sini itu sudah dikelompok-kelompokkan mana akun yang masuk ke neraca, mana akun yang masuk ke laporan laba rugi. Kita akan memindahkan nominalnya. Kemudian kita mulai saja untuk laporan laba rugi atau income statement. Yang pertama ini penjualan barang jadi, itu 50 juta. Kemudian ada potongan penjualan yaitu 270.000, maka kita kurangi 50 juta dikurangi 270.000, hasilnya 49.730. Di sini ada keterangan bahwa untuk 270 itu neraca saldo awal. Ini diambil dari neraca saldo awal. Kemudian kalau setelah dijumlah, kita akan menghitung ini untuk net sale, kemudian untuk cost of goods sold. Ini barang jadi awal. Barang jadi awal itu diambil dari neraca saldo akhir. Dari neraca saldo awal itu 27.675.000, kemudian harga pokok produksinya 29.977.500. Ini diambil dari neraca saldo akhir. Kemudian kita totalkan, totalnya barang tersedia untuk dijual itu 57.652.500. Kemudian barang jadi akhir ini dari buku besar dan jurnal penyesuaian didapat 18.665.000. Nah, maka tinggal dikurangi 57.652.500 dikurangi 18.665.000, hasilnya 38.987.500. Kemudian yang 49 tadi net sale dikurangi harga pokok penjualan, maka laba kotornya 10.742.500 rupiah. Kemudian untuk beban gaji, beban perlengkapan, asuransi, beban sewa, beban kerugian piutang, beban listrik, ini diambil dari neraca lajur. Kemudian kita totalkan beban tersebut, hasilnya 6.432.500. Nah, kemudian ini sudah ada keterangan di sini ya, untuk beban kerugian diambil dari jurnal penyesuaian. Nah, untuk jumlah biaya tadi, maka 10.742.500 itu dikurangi 6.432.500, maka laba operasinya 4.310.000. Kemudian untuk pendapatan denda, ini pendapatan beban di luar operasi, ada pendapatan di luar operasi. Ini pendapatan denda yaitu diambil dari neraca lajur 275.000. Jumlahnya 275.000. Kemudian beban di luar operasi ada beban denda pembayaran 225.000 sama beban bunga 750.000. Maka totalnya 975.000. Pendapatan 275.000 dikurangi 975.000. Maka hasilnya min 700.000. Maka 4.310.000 dikurangi 700.000, hasilnya laba sebelum pajak penghasilan itu 3.610.000. Kemudian beban pajak penghasilan kita masukkan 497.300, maka 3.610.000 itu dikurangi 497.300, maka hasilnya laba bersih setelah pajak 3.112.700. Hasilnya sama dengan di neraca lajur. Nah, setelah kita ke laporan laba rugi, kita akan ke laporan perubahan modal. Nah, untuk laporan perubahan modal, kita pindahkan
Modal awal itu diambil dari neraca saldo awal. Dari soal kita pindahkan, modal awal itu 100. Nah, nih. Modal. Kita pindahkan. Nah, untuk modal awalnya itu 187.602.300. Laba tadi kita pindahkan 3.112.700. Kemudian praibnya atau pengambilan uang pribadi untuk keperluan pribadi ini 3 juta. Maka penambahan modalnya itu 112.700. Maka modal akhirnya 187.715.000 rupiah. Ini untuk modal akhirnya. Kemudian kita ke neraca. Untuk neraca, di sini ada aktiva sama pasiva. Untuk aktiva lancar, ini ada mulai dari kas bank 64.587.500, piutang dagang 45.100.000, cadangan kerugian piutang ini pakai minus ya untuk nanti mengurangi piutang 4.510.000, persediaan bahan baku 21.312.500, persediaan bahan penolong 537.500, persediaan barang jadi 18.665.000, kemudian ada persediaan barang dalam proses 6.199.625 rupiah, asuransi dibayar di muka 1 juta, iklan dibayar di muka 480.000, PPN masukan 4.185.000, perlengkapan kantor 110.000. Maka totalnya 157.667.125 rupiah. Itu aktiva lancar. Kemudian aktiva tetap. Ada peralatan pabrik 17.922.000. Akumulasi penyusutan peralatan pabrik ini pakai minus karena nanti akan mengurangi dari peralatan pabrik, yaitu 1.866.875. Kemudian mesin pabrik 125 juta, akumulasi penyusutan mesin pabrik minus 13.020.800, kendaraan 43 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan min 4.479.150. Maka totalnya 166.555.175 rupiah. Total akhirnya 324.222.300. Untuk pasiva, hutang jangka pendek, hutang dagangnya 27.385.000, hutang pajak penghasilan 1.747.300, kemudian PPN keluaran 7.850.000, hutang gaji dan upah 4.525.000. Totalnya 41.507.300. Hutang jangka panjang, hutang Bank Permata 95 juta, total 95 juta. Modal pemilik 187.715.000, maka total keseluruhan modal dan kewajiban 324.222.300. Data tersebut diambil dari neraca lajur dan modal pemilik diambil dari perubahan modal. Kemudian kita ke arus kas. Nah, untuk arus kas, ini ada arus kas dari aktivitas operasi, ada aktivitas dari pendanaan. Kemudian untuk aktivitas operasi, penerimaan dari pelanggan itu diambil dari cash receipt journal. Kemudian untuk penjualan tunai, untuk penerimaan dari pelanggan ini diambil dari
untuk penyusunan laporan arus kas untuk Navara Clothing. Yang pertama ini ada arus kas dari aktivitas operasi. Nah, untuk data tersebut ini diambil dari Cash Receipt Journal sama Cash Payment Journal. Nah, kita akan memindahkan. Yang pertama ada penerimaan dari pelanggan yaitu 61.005.000. Ini diambil dari Cash Receipt Journal. Nah, ini yang 13.230.000, 27.775.000, dan 20 juta itu ditotalkan. Maka kita pindahkan di sini 61.005.000. Kemudian untuk penjualan tunai ini diambil dari Cash Receipt Journal 9.900.000. Nih, dari penjualan tunai UD Citra Buana. Kemudian untuk pembayaran pada pemasok ini diambil dari Cash Payment Journal. Cash Payment Journal. Nih, 32.500.000. Dari 22.500.000 ditambah 30 juta. Kemudian untuk pembayaran gaji 9.375.000. Ini diambil dari Cash Payment Journal. Ini yang pembayaran yang 4.725.000 ditambah ini yang tadi yang 4.725.000 ini biaya tenaga kerja langsung, kemudian ditambah ini yang gaji selain yang BTKL yang 350.000, yang upah mingguan ini ditambahkan, kemudian ditambah lagi utang, gaji, dan upah. Totalkan, kemudian pindahkan ke pembayaran gaji 9.375.000. Kemudian untuk pembayaran beban-beban ini sama Cash Receipt Journal. Beban-beban ini ada biaya listrik pabrik dan kantor, kemudian iklan dibayar di muka, pembayaran beban denda ya 417.500 ditambah 600.000 ditambah 225.000 ditambah beban listrik dan telepon 200.000. Maka hasilnya disimpan di sini 1.442.500. Kemudian untuk pembayaran beban bunga ini diambil dari Cash Payment, yaitu beban bunga 750.000. Nah, untuk penerimaan ini kita totalkan. Ini salah total. Di sini kita totalkan. Nah, kita totalkan, maka untuk yang ini yang ini sudah ditotalkan 70.905.000. Kemudian yang pembayaran pada pemasok, gaji, pembayaran bahan bunga
kita totalkan ya. Kemudian yang 70.905.000 kita kurangi 44.067.500. Hasilnya 26.837.500. Kemudian ini arus kas dari aktivitas ini tidak ada. Ini tidak ada. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, dari aktivitas pendanaan ini ada pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran diambil dari cash payment journal. Nah, yang hutang Bank Mandiri ini sebesar 5 juta. Kita pindahkan ke sini, kemudian jumlah kas dari aktivitas pendanaan 5 juta. Maka kita tambahkan 26.837.500 ditambah 5 juta, jadi hasilnya 21.837.500. Kemudian saldo kas awal periode ini diambil dari neraca saldo awal 42.750. Nah, maka saldo kas akhir periode ini ditambahkan 21.837.500 ditambah 42.750.000. Maka hasilnya 64.587.500. Nah, ini kas ini yang nanti akan digunakan untuk periode berikutnya atau bulan berikutnya.